Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan masuk ke jantung operasional bisnis konsultasi Anda, sisi finansialnya. Kita akan gali bab 14 dari buku Ellen Weiss, Million Dollar Consulting. Judulnya aja udah, cukup provokatif ya. Mitra jutaan dolar. Pinjam $1.000, mereka memiliki Anda, tapi pinjam 1 juta dan Haha, iya, judulnya langsung bikin penasaran ya. betul, menyiratkan ada dinamika kuasa yang menarik nih soal pinjaman. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar strateginya. Gimana sih cara bangun fondasi keuangan yang kokoh? Terus, gimana cara cerdas pakai sumber daya finansial? Bukan cuma biar, bertahan hidup, tapi biar bisnis konsultasi Anda bisa benar-benar melesat gitu. Persis, bab ini tuh ngajak kita lompat cara berpikir loh. Anda bukan lagi sekedar praktisi yang ngerjain proyek, tapi Anda itu CEO perusahaan Anda sendiri. Sekecil apapun skalanya. CEO ya? Iya, dan sebagai CEO ya ngelola keuangan itu tugas utama. Jadi paham prinsip di bab ini jadi krusial banget kalau Anda memang targetnya skala jutaan dolar kayak yang Wise bilang. Ini bukan soal saldo bank aja, tapi lebih ke bangun bisnis yang tangguh, berkelanjutan, dan ngasih Anda kendali penuh. Kebebasan juga. Oke, menarik. Mari kita mulai dari fondasinya dulu kalau gitu. Wise kan bilang, sukses finansial itu ukurannya bukan cuma omset gede. Yang lebih penting itu justru berapa banyak yang berhasil Anda simpan, terus diputar lagi buat pertumbuhan. Betul sekali. Ini nyambung sih sama bab-bab sebelumnya. Tapi di bab 14 ini fokusnya lebih ke sistemnya. Sistem yang bikin Anda bisa nabung dan muterin uang itu tadi. Profesionalisme finansial itu mulainya dari sistem yang rapi. Sistem yang rapi itu kayak gimana contohnya? Ya, Wise nyebutin pentingnya punya laporan neraca bulanan, kayak potret kesehatan finansial bisnis Anda gitu. Terus buku besar juga, General Ledger, buat catat semua transaksi. Detail dan akurat. Oh, jadi bukan sekedar formalitas ya? Bukan, ini alat penting banget buat ambil keputusan. Gue sendiri kan cerita dia pakai jasa bookkeeper eksternal tiap bulan. Mungkin ada yang mikir, loh kenapa nggak sendiri aja? Hemat. Nah, itu dia. Ada alasan strategisnya ternyata. Apa aja tuh? Pertama, bookkeeper yang bagus itu bukan cuma nyatet angka loh. Mereka bisa proaktif kasih masukan gimana cara benerin sistem laporan Anda, gitu. Oke. Kedua, mereka jadi kayak mata kedua yang independen. Bisa nangkap kalau ada salah input atau anomali lah. Sekalian rekonsiliasi data. Ini penting buat akurasi. Masuk akal. Ketiga, laporan dari pihak ketiga yang profesional ini kan lebih kredibel ya. Kalau Anda perlu urusan sama bank atau investor misalnya. Oh iya. Ada faktor efisiensi waktu juga kan? Nah, itu juga. Wise bilang biayanya dulu sekitar $250 sebulan. Coba deh Anda hitung, waktu Anda kalau dipakai buat ngerjain pembukuan detail gitu, berapa nilainya? Iya juga sih. Bisa jadi waktu itu lebih produktif buat nyari klien baru atau ngerjain proyek yang hasilnya jauh di atas $250 ya kan? Betul. Nah, ini nih, keteraturan finansial ini efeknya langsung ke kredibilitas Anda. Gede banget. Gimana tuh maksudnya? Coba bayangin dari sisi bankir atau penasihat keuangan. Mereka pasti lebih sreg, lebih percaya kerjasama sama bisnis yang catatannya rapi, profesional. Dibanding yang datang bawa bon acak-acakan ya. Iya gitu. Ini nunjukin Anda serius ngelola bisnis ini. Oke, ini nyambung ke poin penting berikutnya. Milih penasehat keuangan yang pas. Wise kan tegas banget bedain antara penasehat beneran sama yang fokusnya jualan produk investasi atau asuransi. Gimana bedainnya tuh? Iya, ini krusial. Wise kasih beberapa kriteria kunci nih. Pertama, dan ini paling penting, cari yang fokus jual keahlian. Kasih nasihat strategis, bukan yang dikit-dikit nawarin produk A, produk B. Jadi tujuannya nemuin solusi buat kita ya, bukan ngejar komisi. Betul, solusi buat kebutuhan unik Anda. Kedua, lihat klien-kliennya siapa aja. Punya pengalaman nggak nangani klien profesional lain atau bisnis jasa kayak Anda? Kenapa itu penting? Karena bisnis jasa personal kayak konsultasi itu kan dinamika finansialnya beda ya. Mungkin beda sama pabrik atau toko. Jadi kalau penasehatnya udah biasa, dia lebih paham konteks Anda. Oke, terus apa lagi? Ketiga, cari empati. Mereka mau nggak sih ngeluangin waktu buat bener-bener paham model bisnis Anda, tujuan Anda, kekhawatiran Anda. Iya. Keempat, Wise saranin cari yang bagian dari firma mapan.
Idealnya salah satu prinsipalnya. Ini biasanya nunjukin stabilitas, akses ke sumber daya lebih luas, akuntabilitasnya juga lebih jelas. Ada satu lagi poin praktis banget, cari yang bisa nangani urusan pajak dan keuangan bisnis sekaligus pribadi kita. Kenapa digabung? Nah, ini penting banget. Karena buat banyak konsultan, apalagi yang solo atau firma kecil, itu kan keuntungan bisnis seringkali langsung jadi pendapatan pribadi kena pajak. Oh iya, benar. Jadi keputusan finansial bisnis sama pribadi itu nyambung banget. Kalau penasihatnya beda, bisa nggak efisien, malah bisa ada celah strategi nanti. Wise juga spesifik ngingetin buat waspada sama profesional asuransi ya. Iya, bukan berarti mereka nggak baik, tapi ya secara alami mereka punya bias nawarin produk asuransi. Padahal mungkin itu bukan prioritas Anda saat itu. Wah, ini bikin mikir ya. Gimana caranya kita bisa nyaring dan milih penasihat keuangan yang benar-benar independen dan mihak kita? Prosesnya kayaknya butuh kejelian khusus nih. Tentu saja, tapi punya bookkeeper sama penasihat keuangan hebat itu bukan berarti Anda lepas tangan loh ya. Oh, malah sebaliknya. Iya, Wise nekenin Anda sebagai pemilik bisnis harus tetap pegang kendali. Harus punya akses ke data finansial yang akurat dan up to date biar bisa bikin keputusan strategis yang tepat. Jadi delegasi pencatatan bukan berarti lepas pemahaman ya. Apa aja sih yang menurut Wise perlu kita pantau sendiri secara rutin? Minimal ada 3 hal kunci. Pertama, piutang usaha. Siapa aja yang utang ke Anda, berapa, kapan jatuh temponya. Oke. Kedua, detail kontrak yang lagi jalan. Nilainya berapa, jadwal bayarnya kapan, lingkup kerjanya apa. Ketiga, daftar prospek, calon klien potensial Anda. Siapa, potensi nilainya berapa, status pendekatannya gimana. Nyatetnya nggak perlu ribet kan? Nggak perlu. Kata Wise, pakai software kayak Quicken atau bahkan spreadsheet Excel biasa aja cukup kok. Asal disiplin. Disiplinnya seberapa sering? Minimal mingguan lah diupdate. Kenapa disiplin ini penting? Ya biar kelihatan Anda proaktif ngelola pipa bisnis Anda. Baik pendapatan yang mau datang maupun kas yang udah dijanjikan. Ini ciri manajemen bagus. Bukan cuma nunggu pasif ya? Betul. Nah, lebih dari nyatet masa lalu dan sekarang, Wise juga dorong kita bikin perakiraan bergulir atau rolling forecast buat 12 bulan ke depan. Rolling forecast, itu apa? Semacam proyeksi ke depan. Tapi bukan ramalan asal ya. Didasarin data dan penilaian bisnis Anda. Isinya apa aja tuh? Kontrak udah tanda tangan, uang muka yang bakal diterima, jadwal pembayaran dari proyek yang jalan, proposal yang udah diajuin plus estimasi nilainya, terus target klien potensial lain yang lagi dikejar, dan nah ini bagian seninya, perkiraan probabilitas sukses buat tiap proposal atau target itu. Wah, bagian probabilitas ini menarik nih. Software kan cuma bisa ngitung angka, tapi nilai kemungkinan proposal diterima atau klien jadi deal itu kan butuh intuisi kita ya. Pemahaman pasar. Tepat sekali. Penilaian kualitatif Anda itu vital banget di sini. Ini yang bedain perakiraan yang berguna sama sekedar angka di spreadsheet. Gunanya buat apa punya perakiraan ini? Ya, buat antisipasi kebutuhan kas ke depan. Terus jadi lebih pede kalau mau ambil keputusan investasi atau ekspansi. Oke, kalau kita tarik benang merahnya nih, terutama buat yang struktur usahanya bikin untung bisnis nyambung ke pajak pribadi, jaga keuangan bisnis itu sama aja kayak jaga keuangan pribadi ya. Kekayaan bersih atau network kita jadi cerminan gabungan keduanya. Makanya, salah satu strategi fundamental yang Wise tekanin itu aktif ngurangin utang. Baik utang bisnis maupun pribadi yang nggak produktif. Kenapa harus ngurangin utang? Makin kecil beban utang Anda, makin kuat gambaran kekayaan bersihnya. Ini bukan cuma soal angka akuntansi loh, tapi sinyal kuat soal kesehatan dan stabilitas finansial Anda ke pihak luar, terutama bankir. Nah ini nyambung lagi ke judul bab tadi. Pinjam $1.000, mereka miliki Anda. Tapi pinjam $1 juta, Anda jadi mitra mereka. Ini kok kayaknya kebalik sama logika umum ya? Iya, logikanya gini. Kalau Anda pinjam kecil, bank mungkin lihat Anda nasabah biasa aja. Risikonya kecil buat mereka. Mereka nggak punya istilahnya skin in the game yang gede di kesuksesan Anda. Oke. Tapi kalau Anda pinjamnya signifikan, katakanlah setara $1 juta tadi, bank jadi punya kepentingan finansial jauh lebih besar dong biar bisnis Anda sukses, biar bisa balikin pinjamannya. Oh, jadi mereka ikut berkepentingan ya? Iya, Anda bukan lagi sekedar peminjam, tapi jadi semacam mitra strategis. Sukses Anda itu kepentingan bank juga. Jadi ini bukan nyuruh kita ngutang banyak-banyak tanpa tujuan ya?
Lebih ke bangun hubungan strategis sama bank. Tepat. Wise saranin buat proaktif jajaki fasilitas kayak kredit line atau lini kredit dari bank Anda. Lini kredit itu gimana? Itu kayak plafon pinjaman siaga. Bisa dijamin aset bisnis atau ekuitas rumah. Tujuannya bukan buat langsung dipakai semua, tapi biar Anda punya akses modal kerja yang fleksibel kalau tiba-tiba butuh buat nangkep peluang. Nggak perlu ngajuin pinjaman panjang lagi tiap kali butuh. Dan kuncinya bangun hubungan ya, bukan jadi nasabah anonim. Caranya? Cari bank atau cabang yang punya layanan personal buat nasabah bisnis. Kenalan sama manajer akun atau petugas kreditnya. Undang makan siang, sesekali, jelasin model bisnis Anda, tantangan, peluang. Biar mereka paham bisnis kita gitu. Betul, makin mereka paham, makin besar kemungkinan mereka dukung pas Anda butuh bantuan finansial. Ini investasi hubungan jangka panjang. Wes punya cerita pribadi menarik soal ini. Dia ngaku nggak pernah sekalipun piutangnya nggak tertagih. Istilahnya niente, nol. Kok bisa ya? Keren banget. Rahasianya ada di pengelolaan arus kas masuk atau cash inflow yang ketat dan proaktif banget. Maksudnya? Pendapatan di atas kertas itu nggak ada artinya kalau duitnya nggak masuk rekening Anda tepat waktu. Wise nekenin banget pentingnya mantau piutang usaha AR secara cermat. Siapa utang berapa, kapan jatuh tempo. Kalau telat, langsung tindak lanjuti. Jangan ditunda. Selain nagihnya disiplin, struktur pembayaran di awal juga penting ya. Wise bahas beberapa skema pembayaran nih. Apa aja tuh pilihannya? Ada beberapa model umum ya, ada split. Misalnya 50% di muka, 50% sisanya di tengah atau akhir. Ini cukup standar, ngasih Anda modal kerja awal. Oke. Ada juga model thirds, dibagi 3, sepertiga di muka, sepertiga di tengah, sepertiga pas selesai. Ini bikin aliran kas lebih rata selama proyek jalan. Kalau bayar bulanan gimana? Bulanan cocok buat proyek retainer atau jangka panjang. Untungnya, arus kas jadi bisa diprediksi, buat Anda, buat klien juga enak. Terus ada opsi yang agak agresif? In full on commitment. Lunas 100% di depan. Iya, Wise malah saranin bisa tawarin diskon kecil, misal 5%, buat insentif. Apa untung ruginya bayar lunas di depan ini? Untungnya jelas ya, kas masuk maksimal di awal, resiko piutang 0. Ruginya ya mungkin margin untung agak kekikis dikit karena diskon. Tapi ada yang mau ya? Menariknya, Wise nemuin ada klien korporat gede yang malah milih opsi ini tanpa diskon. Alasannya bisa jadi karena lebih gampang administrasinya buat mereka atau pas punya sisa budget di awal tahun fiskal. Jadi jangan ragu nawarin. Skema mana yang sebaiknya dihindari kalau kata Wise? Yang paling berisiko itu after completion. Bayar cuma pas semua kerjaan selesai. Ini nggak ideal banget buat proyek konsultasi yang nilainya lumayan gede, di atas $5.000 kata Wise, atau yang jangka panjang. Kenapa nggak ideal? Ya Anda nanggung semua risiko dan biaya di depan dong, sebisa mungkin hindari ini. Terus satu lagi yang diwanti-wanti banget sama Wise buat dihindari, contingency fees, bayaran berdasarkan hasil. Loh, bukannya itu kedengeran fair ya? Klien untung, kita ikut untung. Kedengerannya gitu, tapi ini bahaya, bisa bikin konflik kepentingan gede banget. Konflik kepentingan gimana? Anda bisa tergoda buat rekomendasiin solusi jangka pendek yang bikin fee Anda gede, tapi mungkin bukan yang terbaik buat keberlanjutan bisnis klien. Integritas Anda bisa kompromi. Oh gitu ya? Wise ada cerita kasusnya. Ada, dia cerita rekannya kejebak dilema etis serius gara-gara skema ini. Jadi, fokus aja ke nilai yang Anda kasih lewat keahlian Anda, bukan hasil finansial yang kadang di luar kendali Anda juga. Jadi intinya, ngelola arus kas masuk itu bukan cuma soal berapa jumlahnya, tapi seberapa cepat duitnya masuk ke rekening kita. Velocity atau kecepatan kas masuk itu jadi kunci. Nah, itu dia, betul sekali. Oke, setelah bahas cara ngebutin arus kas masuk, bab 14 juga nyentuh sisi lainnya, ngelola arus kas keluar, pengeluaran. Tapi lagi-lagi pakai pola pikir strategis. Pola pikir strategis gimana maksudnya? Bukan sekedar potong anggaran gitu? Jauh dari itu, Wise punya kutipan bagus nih. Menjual meja rapat bukanlah keputusan yang tepat. Oke, artinya? Atau inovasi. Tapi buat hindari pemborosan modal. Buat hal-hal yang nggak perlu atau nggak nambah nilai strategis. Dia rangkum ini di 12 kunci kas atau 12 cash keys. Oke, 12 cash keys. Coba kita lihat beberapa yang relevan. Apa aja contohnya? Salah satu yang menarik itu pakai kartu kredit secara strategis. Maksudnya buat ngutang? Bukan buat utang konsumtif ya,
Tapi manfaatin fitur kartu kredit bisnis, kayak perlindungan pembelian, gampang ngelacak pengeluaran, bisa dapat poin atau miles. Terus ada detail pajak penting nih. Apa tuh? Biaya yang Anda keluarin pakai kartu kredit di tahun ini bisa dibebanin jadi pengurang pajak tahun ini juga, meskipun tagihannya baru Anda bayar tahun depan. Oh, gitu ya. Kunci lain yang kayaknya simple tapi penting. Bayar vendor lokal Anda tepat waktu, ini bukan cuma soal etika, tapi bangun hubungan baik, loyalitas. Mentar kalau Anda pas butuh bantuan darurat, vendor yang merasa dihargai itu cenderung prioritasin Anda. Ini investasi modal sosial. Masuk akal. Efisiensi administrasi juga, jangan buang waktu tenaga buat bayar tagihan. Pakai auto debit kalau bisa buat tagihan rutin. Atau konsolidasikan pembayaran. Waktu Anda terlalu berharga buat tugas administratif gitu. Terus soal ketelitian gimana? Periksa semua tagihan dengan cermat sebelum dibayar. Jangan anggap remeh. Ini buat nangkep salah tagih. Atau bahkan deteksi potensi penipuan atau biaya siluman. Iya juga. Hindari juga giveaway asal-asalan. Barang atau jasa gratis itu harus ada tujuan bisnisnya yang jelas. Buat bangun hubungan kah? Dapat testimoni? Atau bagian dari strategi marketing terukur? Jangan sampai bocor halus di sini. Kalau kita udah mulai pakai orang lain, kayak karyawan atau subkontraktor, Nah, ini penting banget. Punya kebijakan penggantian biaya atau expense policy yang jelas, tertulis, dan dipahami bareng dari awal. Biar jelas apa aja yang bisa diklaim, gimana caranya, batasannya apa. Ini mencegah salah paham dan konflik nanti. Oke, jadi kalau kita simpulkan, pesan utama dari ngelola arus kas keluar ini, apa dong? Pesan intinya kuat banget dan mungkin agak kebalik buat sebagian orang. Anda tidak membangun bisnis dengan cara mengurangi pengeluaran, Anda membangunnya dengan cara memaksimalkan pendapatan. Wow, fokusnya di pendapatan ya? Iya, fokus utama harus selalu di pertumbuhan top line, pendapatan. Pengeluarannya tetap dikelola bijak, tapi jangan sampai takut keluar duit malah hambat investasi strategis buat tumbuh. Termasuk mungkin pakai utang cerdas kayak lini kredit tadi ya? Balik lagi ke pentingnya kecepatan arus kas masuk. Waze tegas banget, jangan tolerir klien yang bayar telat lewat dari kesepakatan. Anda itu konsultan ahli, bukan bank buat klien Anda. Oke, mantap. Jadi, mari kita tarik kesimpulan nih dari pembahasan bab 14 ini. Kita udah lihat pentingnya profesionalisme finansial, sistem yang rapi, pilih penasihat yang tepat, jaga kendali detail finansial kita sendiri, terus bangun hubungan mitra sama bankir, kuasai arus kas masuk dan keluar, dan kelola pengeluaran pakai pola pikir tumbuh, bukan hemat doang. Nah, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya gini, ngelihat dan ngelola sisi finansial itu bukan lagi tugas sampingan atau sesuatu yang bisa antar aja pas mau lapor pajak. Bukan. Ini tuh fondasi yang bikin seluruh bangunan bisnis konsultasi Anda bisa berdiri kokoh dan tumbuh tinggi. Tanpa fondasi finansial kuat, sebagus apapun layanan Anda, bisnisnya bakal rapuh ya, gampang goyang. Buat nutup, it's not what you make, it's what you keep. Bukan berapa yang Anda hasilkan, tapi berapa yang Anda simpan. Iya, fokusnya bukan cuma berapa banyak pendapatan yang masuk, tapi berapa banyak yang berhasil Anda tahan, kelola dengan baik, dan pakai buat bangun kekayaan dan kebebasan finansial Anda. Oke, sekarang waktunya refleksi nih buat Anda. Seberapa kokoh fondasi finansial praktek konsultasi Anda sekarang? Udah cukup kuat belum buat nopang ambisi pertumbuhan Anda? Udah beneran belum Anda memperlakukan praktek Anda sebagai bisnis dari sisi finansial, bukan sekedar kerjaan? Nah, ini mungkin munculin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apa satu langkah konkret paling simpel yang bisa Anda ambil minggu ini juga buat mulai perkuat salah satu aspek finansial yang kita bahas tadi? Coba pikirin satu langkah kecil itu, terus lakuin. Betul. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.